memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat warga dusun menggantungkan hidup kepada Malaysia, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok. Dilupakan oleh negara sendiri, warga di desa ini meminta bantuan Malaysia. Keren teman-teman, Malaysia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gunawan Lombok dan channel Gunawan Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi tentang TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini Gunawan akan mereaction sebuah video desa yang dilupakan oleh negara sendiri. Warga di desa ini meminta bantuan Malaysia. Oke teman-teman, sebelum kita mulakan videonya, jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Jom kita saksikan video reaction ini teman-teman. Di wilayah Indonesia tak serta-merta membuat warga dusun Gung Temawan di perbatasan Indonesia-Malaysia mengenal rupiah sebagai mata uang. Di dusun terisolir yang terletak di Kecamatan Entikong, Sangau, Kalimantan Barat ini hanya berlaku satu mata uang, yakni ringgit Malaysia. Dusun ini memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat warga dusun menggantungkan hidup kepada Malaysia, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok, sekolah, hingga kesehatan. Kepala Dusun Gung Tembawang Marcelus Gaut bercerita bahwa dia dan warga dusun masih mencintai Indonesia. Namun, pemerintah setempat tidak pernah mengajukan kehadiran mereka. Kami tidak punya jalan dan sekolah. Kalau saya ceritakan penderitaan kami sepanjang malam, mungkin tidak akan habis. Begitulah ujar Marcelus saat kami berkunjung ke Dusun Gung Tembawang Rabu 31 Oktober 2018. Kalau orang bilang Indonesia sudah merdeka, ujar Marcelus, warganya tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Maka jangan heran kalau orang Gung Tembawang ini banyak yang pindah ke Malaysia karena tidak diperhatikan pemerintah, ujar Marcelus. Lelaki parubaya itu mengatakan, saat ini jumlah warga dusunnya sekitar 170 orang. Jika tidak ada yang pindah ke Malaysia, warga dusunnya sebetulnya mencapai 300 hingga 400 orang. Dengan kata lain, setengah dari warga dusun sudah pindah ke Malaysia, termasuk sebagian keluarga Marcelus. Keluarga saya itu 10 kakak beradik. 5 diantaranya sudah pindah ke Malaysia, ujar dia. Sehari-hari, warga dusun bekerja sebagai petani dan juga berladang. Hasil kebun mereka berupa sahang atau lada, terong asam, jahe, cabai, dan bawang kucai. Semuanya dijual ke Malaysia, karena akses jalan lebih mudah ke Malaysia ketimbang harus menjual ke Entikong. Ongkos menuju Entikong juga tidak sampai 4 kali lipat lebih besar daripada ke Malaysia. Kalau untuk ke Entikong, kami bawa hasil kebun 100 kg. Untuk ongkos di jalan saja tidak cukup. Dihargai RM2 per kilo, masih dapat RM10, ujar Marcelus. Warga dusun Gung Tembawang terbiasa berjalan kaki, melewati jalan semak berlukar yang mendaki menurun menuju Malaysia untuk menjual hasil kebun mereka. Baik laki-laki maupun perempuan terbiasa memikul berkilo-kilo hasil kebun menggunakan keranjang bambu, yang kemudian talinya disangkutkan ke kepala. Tidak sampai 2 jam, warga dusun sudah sampai di Malaysia dengan berjalan kaki ke kampung Sebut, Malaysia. Jika ingin ke Kuching, bisa menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Warga keluar masuk Malaysia tanpa paspor, hanya mengandalkan kedekatan sebagai sesama suku Dayak Bidayu. Suku ini
banyak tinggal di kampung sempit wilayah Sarawak. Maklum saja, jangankan paspor, kartu tanda penduduk saja tidak sampai setengah warga yang memilikinya, sebab surat menyurat hanya bisa diurus di Entikong. Untuk menuju ke sana memakan waktu sekitar 3-4 jam. Akses jalan juga tidak memadai. Warga harus menjajal medan berat menuju Entikong dengan sepeda motor melewati jalan paralel berbatasan. Dari desa Guntembawang menuju Entikong, kami mencoba menjajal jalan tanah merah bercampur kerikil ini dengan motor trail. Tak jarang, motor harus terperosok berkali-kali karena jalan yang jelek. Terlebih sesudah hujan, motor tak bisa lewat dan harus didorong mendaki menurun jalan. Salah sedikit, motor bisa masuk jurang. Belum lagi jika melewati jembatan tipis, yang hanya pas ukuran ban sepeda motor. Memang harus bersabar dan sangat berhati-hati. Bukan hanya itu saja, namun kurang lebih dari 20 jembatan yang harus dilewati. Tidak cukup melewati jalan yang rumit itu saja. Setelahnya, harus melewati sungai Sekayam dengan speedboat. Jangan bayangkan speedboat ini besar. Perahu untuk melewati sungai ini hanya cukup diisi 6 orang dengan mesin kecil di bagian belakang. Jika gelombang datang, perahu kerap teroleng-oleng dan air menyembur masuk ke dalam perahu dan membasahi penumpang. Sungai Sekayam yang dilewati juga berisi batu besar. Jika tak ahli, maka perahu bisa menabrak batu dan terbalik. Usai menyusuri sungai selama kurang 45 menit, maka warga baru bisa melihat aspal mulus dengan mencapai Entikong dengan mobil karteran. Ongkosnya pun tidak murah, Rp500.000 untuk pulang pergi. Dan jika membawa barang, dikenakan biaya tambahan sebesar RM1 per kilogram. Lengkap sudah, maka wajar saja jika warga di dusun ini menggantungkan hidup ke Malaysia. Sekolah ke Malaysia, sakit pun harus ke Malaysia. Namun, warga juga masih terbatas dengan biaya. Satu-satunya yang membantu mereka jika sakit hanyalah satuan tugas TNI yang bertugas di sekitar wilayah perbatasan Entikong. TNI berperan memberikan pengobatan gratis, ikut mengajarkan anak-anak, dan membentuk badan jalan yang juga mereka gunakan untuk melakukan patroli. Meski pesimis akan didengar, namun warga dusun tetap berharap agar pemerintah setempat memperhatikan kehidupan mereka. Terutama untuk akses jalan yang sangat vital untuk kehidupan sehari-hari. Warga dusun Guntembawang mengatakan, selama ini 1 sen pun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka. Meskipun hati masih merah putih, ujar mereka, kemerdekaan tidak sampai ke Guntembawang. Oke guys, sampai di sini videonya. Video sebuah desa dilupakan oleh negara sendiri. Warga di desa ini meminta bantuan kepada Malaysia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.